Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 2212-20632. Di sini saya akan mengerjakan tugas simulasi optimasi inventory dengan machine learning. Sini codingan Python implementasi untuk optimasi inventory menggunakan random forest, regressor, dan model EPK. Nah, ini codingan Python-nya. Di sini kita menggunakan import pandas itu untuk membuat, memanipulasi, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Kemudian nanti digunakan untuk operasi matematika dan pengolahan array. Kemudian ini Scleron Model Selection digunakan untuk membagi dataset menjadi training dan test set. Kemudian ini digunakan untuk membuat model prediksi menggunakan random forest regressor. Kemudian ini digunakan untuk menghitung evaluasi model. Kemudian ini Matplotlib buat visualisasi grafik prediksi PS aktual. Kemudian ini kita membuat dataset penjualan historis atau simulasi. Di sini ada date itu tanggal dari 1 Januari 2021 selama 1 tahun. Kemudian ini sales, penjualan harian dalam rentang acak 50 sampai 200 unit. Kemudian ini price, itu harga barang per hari 20 sampai 100. Kemudian ini promo, indikator promosi 0 itu tidak ada dan 1 itu ada. Kemudian weather itu kondisi cuaca acak, sunny, rainy, dan cloudy. Dan di sini kita mengubah fitur cuaca menjadi numerik untuk mempermudah input model. Di sini df weather itu ini untuk mempermudah input model. Kemudian ini menambah fitur tambahan. Day of week itu hari dalam seminggu, 0 itu Senin, dan 6 itu Minggu. Kemudian ini month itu bulan 1 Januari. Kemudian di sini X-nya, di sini memisahkan fitur dan target. Di sini X itu faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan seperti harga, promosi, cuaca, hari dalam seminggu, dan sebulan. Dan bulan. Di sini Y, sales itu penjualan harian. Kemudian membagi data menjadi data training, set, dan test set. Training set itu 80% data untuk melatih model, dan test setnya 20% data untuk evaluasi. Kemudian di sini mengolah model random forest regressor. Di sini model random regressor itu untuk prediksi nilai kontinu dan dilatih dengan data training, lalu ini diprediksi pada dataset. Sini mengevaluasi model. MAE itu rata-rata selisih absolut antara prediksi dan nilai aktual. Kemudian ini mean square error. Itu akar kuadrat rata-rata selisih kuadrat antara prediksi dan nilai aktual. Ini untuk menampilkan MAE dan RMSE. Kemudian ini visualisasi plot itu membandingkan nilai aktual dan prediksi. Nah, itu kita akan menghitung EKQ berdasarkan prediksi permintaan, di mana di sini diketahui D itu adalah permintaan tahun atau rata-rata permintaan harian dikali dengan jumlah hari dalam setahun. Kemudian S itu biaya pemesanan per order, misalnya 1.000. Kemudian hanya itu 50, biayanya penyimpanan per unit tahun, misalnya 50. Kemudian di sini untuk memasukkan rumus EKQ, itu EKQ sama dengan 2 dikali D dikali S dan dibagi H. Ini untuk menampilkan EKQ-nya. Kemudian di sini menampilkan total biaya inventory berdasarkan EKQ. Ini ordering cost itu D dibagi EKQ dikali dengan S. Ini. Kemudian holding cost itu EKQ hasil ini dibagi 2 dikali H. Total cost ordering cost ditambah dengan holding cost. Ordering cost itu total biaya pemesanan tahunan. Kemudian holding cost itu total biaya penyimpanan tahunan. Kemudian ini gabungan biaya pemesanan dan penyimpanan yang merupakan biaya inventory total. Dan kemudian di run,
Hasilnya ini. Di sini main absolute errornya 37 sekian. Root main square errornya 44. Kemudian ini aktual vs prediksi salesnya. Ini. Kemudian ini dari kikinya, total ordering cost-nya, total holding cost-nya, total inventory cost. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.